Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang penyembelihan. Jadi bagaimana cara penyembelihan yang baik dan halal? Nah, kebetulan bab penyembelihan ini berada pada kelas 9 tingkat MTS bab 1. Jadi tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas RPL PPG Madrasah tahun 2022 di UIN Araniri Aceh. Jadi saya ini mengikuti PPG Madrasah di UIN Araniri Aceh tahun 2022. Kebetulan saya sendiri mengajar fikih asal dari Situbondo, Anis Sayadi dari MTS Baitur Rahmah. Jadi langsung saja ke pembahasan. Bagaimana sih cara menyembelih binatang yang baik dan halal itu? Mari kita simak bersama-sama tentang cara pengertian penyembelihan itu sendiri. Nah, sekarang pengertian penyembelihan. Jadi pengertian penyembelihan menurut bahasa Arab disebut az-zakah, yang artinya adalah baik dan suci. Jadi az-zakah itu artinya baik dan suci. Sedangkan menurut pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi memutus jalan makan dan minum, pernafasan, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi wajib disembelih di leher, bukan di lainnya. Seperti di kaki, di punggung, itu tidak boleh. Jadi disembelihnya itu melalui leher. Next. Sekarang rukun penyembelihan. Jadi penyembelihan itu ada rukun-rukunnya juga. Rukun penyembelihan itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Jadi harus ada orang yang menyembelih, barulah dikatakan rukun penyembelihan. Dan juga yang kedua adalah hewan yang disembelih. Jadi harus ada hewan yang disembelih. Nah, yang ketiga adalah niat penyembelihan. Jadi harus berniat karena Allah, bukan berniat karena siapa-siapa. Yang terakhir atau yang keempat adalah alat untuk menyembelih. Jadi harus ada alat untuk menyembelih. Bukan menggunakan kuku maupun gigi, itu tidak boleh, harus ada alatnya. Seperti apa? Nanti kita akan disebutkan di belakang. Next. Syarat penyembelihan. Jadi syarat penyembelihan itu ada 2. Yang pertama, syarat penyembelihan bagi orang yang menyembelih, dan yang kedua adalah syarat penyembelihan bagi binatang yang disembelih. Jadi sama-sama ada syaratnya, baik itu orang yang akan menyembelih atau binatang yang akan disembelih. Nah, kita bahas yang pertama adalah syarat bagi orang yang menyembelih. Yang pertama syaratnya orang yang menyembelih itu adalah muslim. Jadi orangnya itu harus muslim. Kalau muslim yang menyembelih, otomatis insya Allah akan menjadi daging yang halal dimakan. Yang kedua adalah berakal sehat. Jadi berakal sehat maksudnya dia itu tidak gila, terus tidak mabuk, tidak tidur. Nah, itulah dinamakan dengan berakal sehat. Jadi wajib berakal sehat. Dan yang ketiga itu adalah mumayyiz. Jadi syarat penyembelihan bagi orang yang menyembelih adalah mumayyiz. Mumayyiz itu maksudnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini syarat bagi orang yang menyembelih itu ada 3.
muslim, berakal sehat, dan mumayyiz. Itu saja syaratnya. Sekarang syarat bagi binatang yang akan disembelih. Yang pertama adalah binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Jadi bukan karena mati. Kalau ada binatang yang mati terus disembelih, maka itu tidak boleh, haram dimakan hukumnya. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal. Jadi binatangnya itu adalah binatang yang halal. Baik itu dari segi zatnya, maksudnya dari segi zatnya itu seperti sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Itulah baik dari segi zatnya dan maupun cara memperolehnya. Jadi cara memperolehnya itu adalah milik sendiri, bukan milik orang lain atau dengan hasil curian. Maka kalau hasil curian yang disembelih, maka dagingnya kalau dimakan haram hukumnya, tidak boleh, tidak sah. Jadi harus milik sendiri. Next. Kewajiban dalam menyembelih. Jadi ini adalah merupakan kewajiban dalam penyembelihan. Kewajiban dalam menyembelih. Yang pertama adalah penyembelihan wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas. Jadi penyembelihan itu dilakukan di leher bagian atas, atau bahasa Arabnya disebut dengan al-halq. Al-halq atau leher bagian bawah. Mana yang lebih baik? Itu apakah ada di bagian atas ataukah ada di bagian bawah, itu tergantung hewannya tersendiri. Terus yang kedua, kewajiban dalam menyembelih adalah untuk saluran pernafasan. Jadi kewajiban dalam menyembelih itu adalah untuk saluran pernafasan atau al-halqum, saluran makan dan minum. Jadi yang diwajibkan untuk menyembelih adalah hewan yang akan disembelih diwajibkan di saluran makanan dan minum. Al-mari harus terpotong sekaligus. Nah, ini biasanya yang terkadang banyak terjadi di masyarakat yang saya jumpai, itu tidak terpotong sekaligus. Kadang 2-3 kali, 3 kali sayatan, 3 kali potongan kadang. Saya pernah melihat seperti itu. Dan harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan 2 kali pemotongan, atau jangan sampai masih tersisa dari al-halqum dan al-mari. Jadi jangan sampai ada yang tersisa dari itu, baik itu dari urat nadinya, itu tidak boleh, atau al-halqumnya atau kerongkongannya masih tersisa, itu tidak boleh. Jadi intinya adalah kalau memotong hewan itu dengan sekaligus, sekali potongan, langsung sekali potongan. Jadi jangan sampai diulang dengan kedua kali. Next, untuk selanjutnya. Sekarang hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Jadi adalah hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Apa yang disunahkan dalam menyembelih? Yang pertama adalah binatang dihadapkan ke arah kiblat. Nah, binatang dihadapkan ke arah kiblat itu sunnah hukumnya. Terus yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan. Jadi pada pangkal leher hewan, bukan di tengah-tengah, tapi di bagian pangkal, di atas maupun di bawah. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam. Jadi harus menggunakan alat yang tajam. Jadi pisaunya maupun pedangnya itu diasah dulu sampai tajam. Dicoba ke kertas. Kalau sudah bisa ke kertas, otomatis itu sudah tajam alatnya. Yang keempat adalah memotong 2 urat nadi di kiri dan kanan. Nah, inilah harus dipotong urat nadi pada kiri dan kanan. Jangan sampai tersisa. Yang kelima, digulingkan ke sebelah kiri rusuknya. Jadi digulingkan atau dijatuhkan di sebelah kiri rusuknya. Yang keenam, membaca basmalah. Jadi membaca basmalah, mengucap karena Allah, membaca basmalah.
Yang ketujuh adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Jadi sebelum menyembelih membaca basmalah dan juga membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang delapan, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Jadi dipercepat proses penyembelihannya agar binatang tidak tersiksa. Next. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Yang pertama adalah menyembelih dengan alat yang tumpul. Jadi menyembelih dengan alat yang tumpul itu dimakruhkan. Dijauhi. Karena kalau misalnya alatnya tumpul, kasihan ke hewannya, kasihan ke binatangnya yang disembelih akan merasa sakit, kesakitan yang sangat-sangat sakit. Yang kedua adalah memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih. Jadi ini tidak diperbolehkan juga. Jadi memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, menyembelih hingga lehernya terputus. Nah, umpama pedangnya terlalu tajam, ketika disembelih pas langsung sekali potongan langsung terputus. Nah, itu makruh hukumnya. Harus disisakan. Yang keempat, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Nah, jadi mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Kadang banyak juga yang saya temukan di masyarakat, binatang sebelum mati itu biasanya kakinya itu disayat biasanya. Biasanya itu disayat agar cepat mati katanya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi harus benar-benar mati dulu baru dikulitin. Jangan sampai menyakiti hewan sebelum dia mati. Jangan disakitin kedua kali. Next. Cara menyembelih binatang. Jadi inilah merupakan cara menyembelih binatang. Yang pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah. Jadi yang pertama-tama itu adalah disiapkan dulu tempat penampungan darahnya, digali. Digali tanahnya agar darah nanti bisa mengalir ke dalam tanah. Yang kedua, peralatan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Jadi dipersiapkan, nanti sudah kadung hewannya dirobohkan, nanti pisau dan pedangnya itu tidak ketahuan ada di mana. Ada di mana pedangnya, Bas? Kasihan ke hewannya. Terus yang ketiga adalah mengasah pisau penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih. Jadi pisaunya diasah terlebih dahulu tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih. Jadi inilah yang cara-caranya. Jadi pisau ketika mau menyembelih jangan sampai ketahuan dulu oleh hewannya. Yang keempat, menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya. Jadi ketika hewan yang mau disembelih harus dijauhkan dari hewan lainnya. Jangan dikasih tahu. Kadang juga ada yang menyembelih di dekat-dekatnya, sama-sama dirobohkan, disembelih, yang satunya pindah ke satunya disembelih, pindah ke satunya disembelih. Itu jangan sampai seperti itu, kasihan. Karena dia tuh juga punya juga punya pengetahuan lah istilahnya, juga punya rasa ya. Jadi binatang itu dikasih rasa, bukan dikasih akal. Jadi bisa merasakan sakit atau gimana, bisa merasakan apa yang dialami oleh temannya maksudnya sesama sapinya. Jadi menjauhkan dari hewan yang akan disembelih. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Jadi binatang yang dibaringkan menghadap ke arah kiblat dengan lambung kiri berada di bawah. Yang keenam, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Jadi binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan tadi. Jadi saya kembali lagi ke poin yang 4. Kadang juga saya temukan ada yang jual sate merpati di situ. Sate merpati ada di depannya, disembelih di depan sate merpatinya, dan juga disate di depan merpati yang masih hidup. Itu jangan sampai terjadi, jangan sampai terulang kembali. Kasihan
karena dia juga bisa berfirasat, kapan giliran saya kalau seperti ini. Jadi harus dijauhkan lah, kasihan. Terus yang selanjutnya, next. Nomor 7, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya, ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Jadi kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat dulu atau diikat kepalanya, ditekan ke bawah agar tanduk menancap ke tanah. Yang kedelapan, mengucap basmalah. Jadi sebelum menyembelih itu wajib berniat bisa mengucapkan dengan basmalah. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih. Jadi sesudah mengucapkan basmalah atau membaca sholawat, barulah alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih, sehingga memutuskan jalan makan dan minum, pernafasan serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang tersebut. Nah, berikutnya ini adalah merupakan cara merobohkan sapi. Jadi cara merobohkan sapi yang benar seperti ini. Cara merobohkan sapi. Inilah cara merobohkan sapi yang benar dan yang baik. Setelah merobohkan sapi, barulah dilakukan pembekalan. Jadi diikat dengan benar. Jadi harus diikat dengan benar. Kalau misalnya tidak diikat dengan benar ketika sudah selesai dirobohkan, maka akibatnya seperti ini nih. Kalau misalnya pengikatannya tidak benar, jadi akan berdampak seperti ini. Nah, itulah kalau pengikatannya tidak benar. Jadi akan korbannya adalah orang yang terdekatnya. Jadi pengikatannya harus yang kuat. Ini lagi, kalau pengikatannya tidak kuat atau tidak benar. Seperti ini. Itu kalau pengikatannya tidak benar. Jadi ketika sudah selesai dirobohkan, diikat dengan sebaik-baiknya, diikat dengan kuat. Begitu, geng. Nah, inilah merupakan cara merobohkan sampai dengan mengikat yang benar. Nah, berikutnya adalah cara penyembelihan yang baik dan halal. Seperti apa? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, inilah cara menyembelih sapi yang halal. Jadi digoreskan sekali goresan, sekali potongan, bukan dilakukan dengan kedua kalinya. Jadi memotong itu bisa dari atas sini ke sini, itu satu kali, atau bisa juga dengan dari bawah ke atas ke sini. Tergantung enaknya bagaimana. Jadi dengan satu goresan langsung satu kali goresan dari atas ke bawah, shred, itu langsung satu kali. Dan juga bisa dari bawah ke atas, shred. Nah, ini merupakan cara menyembelih binatang yang
apa namanya, digores dari bawah, dipotong dari bawah. Nah, itu satu kali kan, tas langsung satu kali. Jadi kalau pengikatannya betul, kalau ngikatnya itu kuat, tidak usah terlalu banyak orangnya, cukup 1, 2, 3 sudah selesai, tidak akan berbahaya. Nah, inilah cara menyembelih yang baik. Nah, ingat ini. Nah, ini kan hanya 1 orang saja. Hanya 1 orang saja yang menyembelih. Karena ini ngikat kakinya sudah betul, sudah kuat. Jadi tidak usah banyak-banyak. Malah ini 1 orang saja pun bisa melakukannya. Ini. Lihat, perhatikan. Nih. Jadi 1 kali, bukan 2 kali. 1 kali. Ini lagi. 1 kali. 1 kali goresan. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.